杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini pria bermulut tajam itu akhirnya menahan diri untuk tidak menamparnya. Meskipun ia tidak takut pada istana samudra dan istana dewa laut. Jika pertarungan mencapai puncaknya, pihaknya pasti akan menang. Tetapi penguasa pulau Bulan Kegelapan telah mengeluarkan perintah yang jelas. Penduduk Pulau Hantu dilarang saling membunuh. Siapapun yang tidak mematuhi perintah ini akan dihukum mati. Tapi ini bukan karena penguasa Pulau Bulan Gelap mencintai rakyatnya seperti anak sendiri. Juga bukan karena ia murah hati dan baik hati. Melainkan karena jumlah penduduk Pulau Hantu yang sedikit. Bagaimanapun populasi pulau itu memang sudah sedikit. Jika mereka terlibat dalam kekerasan internal hanya karena masalah sepele, ia sang penguasa pulau akan ditinggalkan tanpa seorang pun untuk diperintah. Ia akan benar-benar menjadi penguasa tunggal, sebuah peran yang agak tidak memuaskan. Di Pulau Hantu hanya penguasa pulau dan beberapa rekan terdekatnya yang boleh membunuh. Dan tak seorang pun terlepas dari jabatan mereka, berhak menentukan hidup atau mati orang lain. Ketika Pang Zhen, Qianmo dan yang lainnya pertama kali terdampar di Pulau Hantu, mereka tidak dianggap penduduk, dan tentu saja tidak diikutsertakan. Hal ini memungkinkan pria ramping yang memimpin kelompok itu untuk memanfaatkan situasi dengan membunuh beberapa orang, baik sebagai pencegah maupun untuk kesenangannya sendiri. Tapi keadaan sekarang berbeda. Meskipun mayoritas prajurit dari Istana Laut dan Istana Dewa Laut belum resmi bergabung dengan Pulau Hantu, mereka ada dalam daftar. Jadi pria berlidah tajam itu tak berani menantang otoritas penguasa pulau. Oke. Pria bermulut runcing itu mencibir. Berani sekali Anda menyinggung perasaan saya. Jadi saya akan membuat Anda menyesal seumur hidup Anda. Dasar jalan kecil, Anda meremehkan saya kan? Suatu hari nanti saya akan membuat Anda memohon pada saya untuk menerima Anda. Saya harap Anda masih bisa mempertahankan keengganan Anda untuk dilecehkan saat itu. Pada saat itu, seorang prajurit dari Pulau Hantu di atas kapal tiba-tiba berteriak. Tuan, seekor binatang berang-berang terlihat 3 mil jauhnya, sedang berlari ke arah kita. Benarkah? Kata pria bermulut runcing itu berbinar dan ia menoleh ke sana. Benar saja ia melihat seekor binatang laut yang panjangnya lebih dari 3 kaki dan tampak sangat ganas. Ia sedang mendekati sisi ini dengan ombak besar bergulung-gulung di sekitarnya. Namun senyum puas tersungkil di bibirnya. Ia melirik para prajurit yang sebelumnya menentangnya dan berkata dengan santai. Bahaya terbesar dalam mengumpulkan dan mencari teratai huntian terletak pada berbagai binatang laut ini. Nah, kalian baru saja tiba di Pulau Hantu, jadi saatnya berlatih. Kecuali Qianmo, yang lainnya, hadapi musuh secara langsung. Saya harap kalian tidak mengecewakan saya. Mendengar itu, ekspresi belasan prajurit dari Istana Samudra dan Istana Dewa Laut berubah drastis. Di tempat terbuka, tak seorang pun akan menganggap serius berang-berang laut dan dengan mudah menghabisinya. Namun di Pulau Hantu, bahkan jika mereka diikat bersama, mereka belum tentu sebanding dengan berang-berang laut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melaut. Pertama kalinya mereka mengumpulkan dan mencari teratai huntian. Tanpa pil huntian untuk menempa tubuh mereka, mereka bukanlah tandingan berang-berang laut. Namun pria bermulut tajam itu jelas ingin membalas dendam, dan ia melakukannya secara terbuka, tanpa menentang perintah penguasa pulau. Apa? Apa kalian semua tuli? Kata-kata saya tidak mempan. Pria bermulut runcing itu melototi Pang Zhen dan yang lainnya dengan tatapan puas. Hatinya dipenuhi rasa senang.
Ekspresinya menjadi gelap saat ia berteriak. Lemparkan mereka semua ke laut. Mereka tidak akan menyadari betapa berharganya teratai Huntian sampai mereka mengalami beberapa pertempuran dengan monster laut. Anak buah pria bermulut runcing itu meraung setuju. Masing-masing berseri-seri saat mereka menyerbu ke arah target masing-masing. Pang Zhen dan yang lainnya berjuang, tetapi mereka tidak sebanding. Meskipun penduduk Pulau Hantu tidak sekuat Pang Zhen dan yang lainnya, tapi mereka semua telah meminum pil Huntian untuk menempa tubuh mereka, membuat mereka umumnya tangguh. Dalam beberapa pukulan, Pang Zhen dan yang lainnya babak belur dan jatuh ke laut. Monster berang-berang yang menyerbu ke arah mereka jelas menjadi lebih gelisah. Laju mereka semakin cepat, membidik langsung ke arah Pang Zhen dan yang lainnya yang jatuh, berniat melahap mereka. Jalang! Pria bermulut runcing itu berdiri di atas perahu, mengagumi postur Pang Zhen dan yang lainnya yang sedang berjuang, menyipitkan mata ke arah Qian Mo dan mencibir. Kalau mereka mati, itu tanggung jawab Anda. Kalau Anda menuruti perintah saya lebih awal, ini tidak akan terjadi. Tapi belum terlambat. Berlututlah dan mohon saya untuk menerima Anda, dan saya bisa menyelamatkan mereka. Seekor berang-berang biasa tidak akan bisa mengalahkan Tuhan ini. Qian Mo tampak sangat sedih dan marah, menggertakkan giginya menatap tajam pria bermulut rancing itu. Pang Zhen dan dia tidak memiliki banyak persahabatan. Meskipun para prajurit Istana Laut dan Istana Dewa Laut telah mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung untuk bertarung setelah terdampar di sini, Qian Mo tidak begitu mulia untuk bersujud demi nyawa Pang Zhen. Namun di antara orang-orang yang jatuh ke air, ada juga orang-orang dari Istana Dewa Laut dan kerabatnya. Jadi dia tidak bisa tinggal diam. Hina! Geram Qian Mo. Pria bermulut tajam itu tertawa terbahak-bahak tanpa malu. Saya memang sehina itu, lalu kenapa? Anda pikir ini masih Istana Dewa Laut? Anda pikir Anda masih komandannya? Dulu, waktu saya di luar sana, saya sangat kagum pada kalian, orang-orang Istana Dewa Laut. Setiap kali saya melihat seseorang dari Istana Dewa Laut, saya akan mengambil jalan memutar. Jangan sampai saya memprovokasi kalian. Tapi tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Bahkan komandan Istana Dewa Laut yang bermartabat pun harus berlutut dan memohon pada saya. Tubuh Qian Mo yang ramping gemetar, kukunya memancap di telapak tangannya. Darah merah tua mengalir di pergelangan tangannya yang putih dan menetes ke dek, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Kalian tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Jika kalian ragu lebih lama lagi, mereka semua akan mati. Pria bermulut tajam itu menunjuk ke depan. Qian Mo menoleh dan melihat bahwa monster laut raksasa itu berjarak kurang dari 50 kaki dari Pang Zhen dan yang lainnya. Sekalipun orang-orang di air lari ke segala arah, bagaimana mungkin mereka bisa berlari lebih cepat dari kecepatan binatang laut itu? Jika pria berparuh tajam itu tidak turun tangan, nasib akhir mereka adalah dimangsa satu persatu oleh binatang berang-berang itu. Jadi, raut putus asa terpancar di wajah Qian Mo. Berlutut! Teriak pria berparuh tajam itu, kembali menekannya. Ia bisa melihat Qian Mo goyah, dan menekannya sekarang tak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Mungkin ia bahkan bisa hancur. Penduduk Pulau Hantu lainnya berdiri di sana menyaksikan pertunjukan itu. Masing-masing dipenuhi rasa iri. Penguasa Istana Dewa Laut jabatan yang begitu mulia. Sebelumnya mereka hanya bisa mengaguminya, tetapi sekarang, setelah dianiaya tanpa ampun, ia memberi mereka kenikmatan yang menyimpang. Apalagi dengan kecantikannya yang begitu menggairahkan, membayangkannya berlutut di tanah. Memohon dengan putus asa, membuat mereka merasa bahwa kematian mendadak pun sepadan. Tubuh Qian Mo bergoyang. Lututnya hampir goyah, tetapi ia segera menegakkan tubuh dan menggertakkan gigi dan berteriak. Teruslah bermimpi. Senyum lelaki berparuh runcing itu memudar. Antisipasi berubah menjadi kekecewaan, lalu menjadi kemarahan. Namun Qian Mo mengabaikannya, hanya terkekeh dingin. Dengan status, kultivasi, dan kecantikan saya, jika saya menawarkan diri kepada Tuan Pulau Mingyue, apakah menurut Anda dia akan menerimanya?
Dengan begitu, saya bisa menempa tubuh saya dengan pil Huntian, dan Anda akan mematuhi perintah saya. Jadi, bisakah Anda bayangkan bagaimana saya akan menyiksa Anda?" Wajah pria berlidah tajam itu memucat dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dia bisa membayangkan skenario seperti itu, dan ia juga bisa membayangkan nasib akhirnya sendiri, yang pasti tak lebih baik dari kematian. Qianmo dikirim untuk menjemput Rate Huntian karena ia menolak tunduk pada kendali Pulau Hantu. Tapi ia benar. Dengan status dan kecantikannya, jika ia menawarkan diri kepadanya, tak seorang pun akan bisa menolak. Bahkan Tuan Pulau Mingyue sekalipun. Dengan begitu, Qianmo akan naik tahta dan menjadi istri terhormat Tuan Pulau. Dan itu adalah pemandangan sama sekali tidak diingin dilihat oleh pria berlidah tajam itu. Jika ia menyinggung calon istri Tuan Pulau, ia tak akan mendapatkan akhir yang baik. Jadi ekspresi pria berlidah tajam itu berubah. Kilatan dingin dan kejam terpancar di matanya. Ia menggetarkan gigi dan berkata, "Jalang, Anda memaksa saya melakukan ini." Sambil berbicara, ia berjalan menuju Qianmo. Raut wajahnya tidak ramah. Dia jelas tidak ingin situasi yang ditakutkannya terjadi. Dan satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan membuang Qianmo ke laut. Selama Qianmo mati, ia bisa tenang. Meskipun ia merasa kasihan dibandingkan dengan nyawanya sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Namun Qianmo tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, ia mencibir. "Anda tidak perlu melakukan apa-apa." Setelah itu, Qianmo melompat dari perahu, siap untuk berdiri bersama Pang Zhen dan yang lainnya. Ia lebih baik mati daripada menyerah. Tawaran jasanya sebelumnya hanyalah secerca harapan, berharap untuk mengintimidasi pria berlidah tajam itu, karena rencananya telah gagal. Jadi dia tidak punya pilihan selain melompat ke laut. Setelah jatuh ke air es, Qianmo dan Pang Zhen bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Mereka segera bersiap melarikan diri ke berbagai arah. Kali ini tak ada cara untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri dari tempat ini, menjauh dari pria berparuh runcing dan rekan-rekannya, serta binatang buas berang-berang. Meskipun peluangnya tipis, tetapi mereka harus mencoba. Mengarungi perairan, para penghuni laut tak diragukan lagi, memiliki keunggulan mutlak. Bagaimanapun mereka adalah ras yang lahir di laut. Suara teredam tiba-tiba datang dari kejauhan, pelan mendekat. Rasanya seperti seseorang menampar air dengan keras. Getaran berirama yang menjalar ke permukaan, riak-riak yang terlihat pun mengikutinya. Semakin dekat suara itu, riak-riak itu semakin jelas, hampir menyatu menjadi gelombang. Semua orang membeku, menoleh ke arah suara, tak yakin apa yang sedang terjadi. Bahkan binatang buas berang-berang itu yang tampaknya merasakan bahaya yang akan datang, berhenti sejenak dan tetap di permukaan air laut naik ke angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Dan di depannya, sesosok manusia dengan tangan tergenggam di belakang punggung melangkah ke laut. Suara gemuruh itu adalah dampak kakinya di permukaan. Setiap langkah kakinya membawa rasa kekuatan yang tak terlukiskan. Saat ia berjalan, sebuah kolom air naik dari punggungnya seperti naga ke langit. Ia tidak muda, tampak berusia 50-an atau 60-an. Meskipun usianya sebenarnya tak diragukan lagi jauh lebih tua. Pria bermulut tajam dan para prajurit dari Pulau Hantu tercengang. Hati mereka terpukau. Mengarungi ombak hanya dengan kekuatan fisik adalah prestasi yang sangat sulit. Meskipun mereka bisa melakukannya, mereka jelas tidak memiliki aura yang sama dengan pendatang baru itu. Dan mereka juga tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Namun lelaki tua ini berjalan santai. Selain suaranya yang sedikit keras, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau keletihan. Sepertinya ia bisa terus seperti ini selama ia inginkan. Kekuatan fisik seperti apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kemajuan jangka panjang seperti itu? Di seberang Pulau Hantu hanya ada segelintir orang yang mampu melakukan prestasi ini. Di samping lelaki tua itu berdiri sosok lain yang tampaknya lebih muda, seorang pemuda. Ia duduk bersila, seluruh tubuhnya terekspos di atas permukaan air.
Ia tampak jauh lebih santai daripada lelaki tua itu. Dan tanpa bergerak sedikit pun, ia terus mengikuti lelaki tua itu. Tak pernah tertinggal. Saat ia mendekat, lelaki bermulut tajam itu menyadari bahwa di bawah bokong lelaki muda itu terdapat seekor binatang laut yang sedang membawanya. Apa? Lelaki bermulut tajam itu membeku. Para prajurit pulau hantu telah mencoba menjinakkan binatang laut sebelumnya, tetapi bahkan sang penguasa pulau sendiri tak pernah berhasil. Binatang laut yang menghuni perairan di sekitar pulau hantu terlepas dari kekuatan mereka, tak terkendali dan lebih memilih mati daripada menyerah. Itulah sebabnya pulau hantu menyerah setelah berkali-kali mencoba. Dan sekarang, pemandangan seseorang menunggangi punggung binatang laut itu bahkan lebih mengejutkan lelaki bermulut tajam itu daripada langkah lelaki tua itu di laut. Keributan yang disebabkan oleh lelaki tua dan lelaki muda itu tentu saja membuat Pang Zhen, Qian Mo, dan yang lainnya khawatir. Hei, itu dia! Pang Zhen menatap Yang Ke dengan serius untuk waktu yang lama dan tiba-tiba matanya berbinar. Di sisi lain, Qian Mo menatap pantat Yang Ke dengan mata indahnya. Ada sedikit keraguan dan ketidakpercayaan di matanya yang indah. Tetapi tak lama kemudian, ia menunjukkan kegembiraan. Dan dengan lompatan, ia melompat keluar dari laut, menginjak permukaan laut. Dan dengan cepat mendekati Yang Ke. Dia tidak bisa berjalan santai seperti laki tua itu. Juga tidak bisa bertahan lama. Ia hanya mengandalkan semburan energi. Ketika energi itu habis, Qian Mo tidak bisa lagi bergerak maju. Namun ia tetap mendekati Yang Ke dengan panik dan bersemangat. Senyum reoni di wajahnya yang cantik. Pak Tuasa, apakah Anda mengenal wanita ini? Yang Ke yang duduk di punggung lumba-lumba kecil menoleh ke arah Sahu dan bertanya dengan bingung. Sahu tertawa terbahak-bahak. Saya belum pernah keluar dari gunung selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin mengenal seseorang? Bukankah wanita ini di sini untuk bertemu dengan Anda? Melihat saya? Yang Ke tersenyum. Tidak juga. Dia pemimpin istana Dewa Laut dan saya tidak ada hubungannya dengannya. Tapi kenapa dia terlihat seperti benar-benar di sini untuk menemui saya? Saat mereka semakin dekat, Yang Ke menyadari ada yang tidak beres. Karena Qian Mo sedang menerjang ke arahnya, melambaikan tangan terus-menerus saat mendekat, seolah-olah Yang Ke mengenalnya dengan baik. Yang Ke menggaruk kepalanya, bingung, tak mampu menanggapi dengan gegabah, ia hanya bisa menunggu dan melihat. Tiba-tiba lumba-lumba kecil di bawah pantatnya menjerit gembira sekaligus sedih, melesat cepat dan menerjang ke arah Qian Mo. Dalam sekejap Qian Mo sudah berada di dekat Yang Ke. Ia tak berusaha mengenalinya, melainkan mencondongkan tubuh ke depan lumba-lumba kecil itu dan berseru dengan suara gemetar. Putri, putri! Yang Ke tertegun, membeku di tempat. Lumba-lumba kecil itu terus memanggil dengan penuh semangat, berputar-putar di sekitar Qian Mo dan akhirnya menyelam ke pelukan Qian Mo. Seperti anak kecil yang melihat induknya dan melepaskannya melihat ke bawah dari atas. Yang Ke melihat bahwa dada montok Qian Mo sedikit cacat oleh kepala lumba-lumba kecil, memperlihatkan jurang yang dalam dan area kulit putih yang luas. Sahu berdiri diam di sampingnya, tangannya tergenggam di belakang punggung. Ia melirik Qian Mo lalu ke lumba-lumba kecil itu dan mengangguk. Jadi begitu, itu dari klan lumba-lumba naga. Pantas saja saya merasa ada yang tidak beres. Yang Ke seolah terbangun dari mimpi. Qian Mo memanggil lumba-lumba kecil itu dengan sebutan putri. Dan Sahu mengatakan itu dari klan lumba-lumba naga. Yang Ke segera menyadari bahwa lumba-lumba kecil yang ia temukan ini sebenarnya cukup penting. Jelas sekali ia adalah anggota keluarga kerajaan klan laut. Putri klan laut yang selama ini dicari Qian Mo dan Sang Ao. Karena alasan ini kedua pemimpin klan laut bahkan pergi ke Pulau Siang Kuang dan membuat keributan. Tampaknya Qian Mo dan Sang Ao benar. Putri klan laut memang menghilang di dekat Pulau Siang Kuang. Tetapi ia tidak diculik oleh pasukan istana laut, melainkan telah berkelana ke Pulau Hantu. Kemudian ia tak sengaja menemukannya. Setelah Qian Mo telah menemukan putri klan laut dan ia benar-benar merasa tenang.
Bahkan tanpa mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, ia membiarkan lumba-lumba kecil itu bermain-main dengannya sejenak. Lalu tiba-tiba mendongak dan melototi Yangke dengan tajam. Manusia hina, apa yang telah Anda lakukan pada putri kami? Beraninya Anda menungganginya. Anda pantas mati. Yangke menatapnya dan terkekeh pelan. Apa yang bisa saya lakukan padanya? Dia tidak marah dengan sikap Qianmo. Lumba-lumba kecil itu memiliki status tertinggi di antara klan laut. Jadi kemarahan Qianmo dapat dimengerti. Kenapa Anda tidak turun sekarang? Teriak Qianmo lagi. Yangke cemberut. Kalau dia tidak mau menggendong saya akan turun sendiri. Nah, katakan pada saya, apa Anda ingin saya turun? Yangke mengucapkan kata terakhir pada lumba-lumba kecil itu. Di bawah tatapan mata Qianmo yang penuh kebencian, dia bahkan mengulurkan tangan dan menepuk kepala lumba-lumba kecil itu. Melihat itu, paru-paru Qianmo hampir meledak karena marah. Meskipun sang putri masih muda dan belum bisa berubah menjadi manusia, ia dianggap suci dan tak tergoyahkan di antara makhluk laut. Dan semua yang melihatnya wajib memberi hormat dan memberi hormat. Namun seorang manusia kecil menunggangi sang putri. Tak hanya itu, tetapi juga menepuk-nepuk kepalanya tanpa malu. Tapi yang paling membuat Qianmo marah adalah sang putri tampak sangat menikmatinya. Mulutnya berbusa dan ekornya bergoyang-goyang kegirangan. Lihat, Yangke merentangkan tangannya. Saya tidak memaksanya. Qianmo menarik nafas dalam-dalam, dadanya yang penuh membusung, dan ia merasa ingin meninju Yangke sampai mati. Tapi lumba-lumba kecil itu mengeluarkan suara aneh, dan Qianmo mendengarkan dengan seksama untuk waktu yang lama. Ekspresinya sedikit melunak, tetapi ia masih melototi Yangke dengan kebencian. Saya tidak tahu rencana apa yang telah Anda lakukan hingga membuat sang putri begitu bergantung pada Anda, tetapi ini belum berakhir, ingat ini. Yangke mengangkat bahu, mengabaikan kata-kata kasarnya yang tak berarti. Pang Zhen juga berenang menghampiri Yangke saat itu, mengepalkan tinjunya dan menyapanya. Master Sekte Yang. Master Pulau Pang? Memang benar, kita bertemu di mana-mana dalam hidup. Jawab Yangke sambil terkekeh. Pang Zhen menunduk, merasa canggung sejenak. Untungnya Yangke mengalihkan pembicaraan di saat yang tepat, bertanya. Kenapa kalian semua ribut begini? Bukankah orang-orang di kapal itu dari istana laut atau istana dewa laut? Di atas laut, Yangke mendengarkan cerita Pang Zhen, mempelajari peristiwa yang terjadi setelah mereka tiba di Pulau Hantu. Hari itu sekitar 1 hingga 200-an orang dari Istana Samudra dan Istana Dewa Laut terdampar di Pulau Hantu. Kecuali beberapa orang yang terbunuh oleh pria kurus itu. Semua orang lainnya lolos tanpa cedera dan dikawal kembali. Populasi Pulau Hantu memang selalu kecil dan kedatangan kelompok besar itu secara tiba-tiba tentu saja memaksa Pang Zhen dan pasukannya untuk bersumpah setia. Di bawah atap seseorang harus tunduk. Jadi Pang Zhen, Qianmo dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura patuh. Namun Sang Ao, pemimpin istana Dewa Laut lainnya, memiliki temperamen yang agak berubah-ubah. Ia selalu memegang posisi tinggi dan berkuasa, dan ia tidak tahan dimanipulasi atau diperintah. Sifatnya yang memberontak membuatnya tampak tidak pada tempatnya di Pulau Hantu, dan ia dibawa pergi dan ditawan. Kemungkinan besar menderita siksaan dan pemukulan. Qianmo dan Pang Zhen belum melihat Sang Ao dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Selain Sang Ao, semua orang dibagi menjadi lebih dari 10 tim. Masing-masing dipimpin oleh prajurit Pulau Hantu yang berbeda dan diberi tugas yang berbeda. Qianmo, Pang Zhen dan yang lainnya ditugaskan untuk mencari teratai huntian di laut. Sementara tim lain menambang biji atau melakukan tugas-tugas kasar di tambang Pulau Hantu. Sehingga para prajurit alam kembali kekosongan ini tidak memiliki kehidupan yang mulus sejak tiba di Pulau Hantu. Banyak yang tewas karena berbagai kecelakaan. Pencarian teratai huntian di laut sangat berbahaya. Seringkali berhadapan dengan monster laut tangguh yang dapat mengakibatkan kepunahan. Tapi tidak ada yang peduli. Setiap prajurit Pulau Hantu baru harus melalui ini. Hanya ketika mereka benar-benar menerima Pulau Hantu dan mendominasi Meng Yue,
mereka dapat secara resmi diterima di pulau itu dan menerima pil Huntian yang akan menempa kekuatan fisik mereka dan akhirnya menjadi lebih kuat. Alasan mendasar Meng Yue dapat memerintah pulau hantu bukan hanya kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kendalinya atas pil Huntian. Master Sekte Yang, semua orang di tempat terkutuk ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa hebat. Mereka sepertinya telah menelan pil Huntian, membuat mereka tak terkalahkan. Pang Zhen melihat sikap santai Yang Ke, tak kuasa menahan diri untuk memperingatkan. Sambil berbicara, ia berbalik ke arah perahu, tatapannya dipenuhi kekhawatiran. Pemandangan ini membuatnya tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua yang baru saja tiba dengan tangan di belakang punggung, melangkah melintasi laut. Entah bagaimana telah naik ke perahu dan berdiri diam-diam di haluan. Sementara itu, pria berlidah tajam yang dulu arogan dan mendominasi itu beserta rekan-rekannya telah sepenuhnya kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka menatap punggung laki tua itu dengan ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Bukan saja mereka tidak mengusirnya dari perahu, mereka bahkan tidak berani bernafas. Siapakah lelaki tua ini? Tidak ada orang seperti dia di istana laut atau istana dewa laut. Mungkinkah dia teman yang baru saja ditemui Yang Ke di Pulau Hantu? Pang Zhen dipenuhi kecurigaan. Tuan Sha, sepertinya teman-teman saya baru saja diganggu oleh mereka. Teriak Yang Ke pada Sahu. Dia hanya berteman sedikit dengan Pang Zhen dan hanya bertemu Qian Mo sekali, tetapi mereka tetap dianggap anggota bintang kegelapan. Makhluk yang berbeda dari para prajurit Pulau Hantu. Terlebih lagi, ia memiliki perasaan terhadap istana samudra dan istana dewa laut. Jadi ia tidak akan tinggal diam dan melihat mereka musnah. Sahu menyeringai mendengarnya. Diganggu? Gampang. Setelah itu ia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke arah pria bermulut tajam itu dan rekan-rekannya. Meskipun tinjunya hanya berjarak sekitar 5 kaki dari mereka, tetapi semburan energi dahsyat meletus dari ujung tinjunya, menyapu tubuh mereka. Kemudian serangkaian bunyi dentuman teredam bergema dan tanpa gumaman sedikit pun, pria bermulut tajam itu dan rekan-rekannya hancur berkeping-keping oleh pukulan Sahu di udara. Tubuh mereka beramburan darah dan daging di permukaan laut. Air laut langsung berubah menjadi merah tua. Pang Zhen, Qian Mo dan yang lainnya berdiri di sana dengan kaget. Para prajurit Pulau Hantu yang tampaknya tak tertandingi bagi mereka dengan mudah dikalahkan oleh lelaki tua ini. Seberapa kuatkah lelaki tua ini? Mereka tak mampu membayangkannya. Sejak tiba di Pulau Hantu, pemahaman Pang Zhen, Qian Mo dan yang lainnya tentang kekuatan telah sepenuhnya terbalik. Di sini ada standar yang berbeda. Berbeda dari yang ada di wilayah bintang untuk mengukur kekuatan para prajurit. Kekuatan fisik. Satu-satunya penjelasan untuk kejadian ini adalah bahwa kekuatan fisik lelaki tua ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Master Sekte Yang, senior ini... Pang Zhen bertanya dengan lemah. Qian Mo juga meliriknya dengan khawatir. Nama asli Satwa adalah Sahu. Apa Anda tidak mengingatnya? Yang Ke menatap Pang Zhen sambil tersenyum. Sahu? Pang Zhen merutkan kening, raut wajahnya tampak berpikir, seolah-olah ia baru saja mengingat sesuatu. Ia menatap lurus ke arah Sahu. Setelah beberapa saat, matanya berpindah dan ia berseru. Master istana kedua, sebelumnya dari istana laut saya. Apakah Anda dari istana laut? Sahu menatap Pang Zhen. Pang Zhen tak lagi mempedulikan hal lain. Ia segera melompat keluar dari laut, bergegas ke perahu, berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Pang Zhen, kepala pulau Siang Guang, memberi salam kepada Paman Sha. Anda adalah kepala pulau Siang Guang. Sahu pernah mendengar Yang Ke menyebut Pang Zhen sekali, tetapi ia tidak tahu siapa orangnya. Sekarang, setelah mendengar perkenalannya, ia akhirnya mengerti dan tersenyum lembut. Bangun, tidak perlu sungkan-sungkan. Terima kasih, Paman Sha. Pang Zhen begitu gembira hingga wajahnya memerah. Ia menggosok-gosok tangannya dan berkata, murid ini telah lama mengagumi nama besar Paman Sha, tetapi tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya.
Saya dengar Pamansa menghilang tanpa alasan 300 tahun yang lalu, dan itu selalu menjadi penyesalan. Saya tak menyangka akan bertemu Pamansa secara langsung di pulau hantu ini. Murid ini sungguh beruntung. Sahu tertawa dan berkata terus terang, Anda benar-benar menyanjung saya. Wajah Pang Zhen yang sudah tua memerah, tetapi ia tampak tidak malu. Ia hanya menyeringai gembira dan menunjuk beberapa prajurit, lalu berkata, Paman Master, ini murid-murid dari Istana Laut. Tatapan Sahu menyapu para prajurit itu satu persatu, mengangguk kecil dan berkata, Bagus, bagus. Setelah 300 tahun akhirnya saya bertemu keluarga saya. Jangan khawatir, dengan saya di sini tak seorang pun bisa menyakiti Anda. Beberapa murid Istana Laut merasa gembira, seolah-olah mereka telah menemukan pendukung yang kuat, dan mereka sangat gembira. Pada suatu saat, nasib mereka berada di ujung tanduk. Masa depan mereka suram. Kemudian, master istana kedua sebelumnya yang telah menghilang selama 300 tahun muncul di depan mereka. Dengan satu serangan dahsyat, ia menghabisi beberapa prajurit pulau hantu, menyelamatkan mereka dari keputusasaan dan berjanji untuk melindungi mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak senang? Qian Mo dan makhluk laut lainnya di sisi lain merasa sedikit kehilangan. Untungnya, Pang Zhen tidak melupakan mereka. Selama ini para murid Istana Laut telah berdiri berdampingan dengan Istana Dewa Laut, saling mendukung. Sekarang setelah Istana Laut memiliki pendukung yang kuat, mereka tak perlu lagi khawatir ditindas. Tentu saja, Pang Zhen ingin memperkenalkan Qian Mo dan yang lainnya kepadanya. Dia langsung menunjuk Qian Mo dan berkata, Paman Master Sha, ini Komandan Qian Mo dari Istana Dewa Laut. Dia terdampar di Pulau Hantu bersama keponakan. Saya juga telah menerima banyak bantuan dari mereka akhir-akhir ini. Kata-kata Pang Zhen bukanlah untuk memuji Qian Mo dan yang lainnya, melainkan untuk mengatakan yang sebenarnya. Hal ini terutama karena manusia laut secara alami lebih kuat daripada manusia dalam hal kebugaran fisik. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Sang Ao mampu melawan beberapa prajurit Pulau Hantu di awal. Dalam hal penempaan tubuh fisik, manusia laut lebih baik daripada manusia. Iya, Sahu mengangguk tanpa komitmen. Ia bersedia menjaga Pang Zhen dan yang lainnya tetap aman karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Tetapi ia tidak menyukai klan laut. Dulu, ketika ia menjadi tuan kedua Istana Laut, ia sering berurusan dengan ras arogan ini. Dan tangannya berlumuran darah banyak prajurit klan laut. Awalnya, ia tidak ingin peduli dengan nyawa anggota klan laut. Tetapi ketika melihat lumba-lumba kecil duduk di samping Yangke, ia tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Mari kita kesampingkan perseteruan antara Istana Laut dan Istana Dewa Laut untuk saat ini. Kita akan membahas hal-hal lain setelah kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan Pulau Hantu. Terima kasih, Paman Sha. Pang Zhen menghela nafas lega. Ia benar-benar khawatir Sahu akan menyerang Qian Mo dan yang lainnya. Jika itu terjadi, ia akan dituduh melakukan pengkhianatan. Tuduhan yang akan menghantui kultivasi Pang Zhen di masa depan. Untungnya Sahu pengertian, membebaskannya dari kekhawatiran itu. Qian Mo dengan ekspresi agak rumit juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Makhluk laut dan manusia yang tenggelam naik ke perahu satu demi satu. Di bawah tatapan mata Qian Mo yang tajam, Yangke terpaksa mengikuti kerumunan, meninggalkan lumba-lumba kecil itu berenang sendirian di laut, mengikutinya dari belakang. Yangke curiga jika ia duduk di atas putri klan laut lagi, Qian Mo pasti akan melawannya sampai mati. Dan dia masih tak percaya. Lumba-lumba kecil yang biasa-biasa saja, yang begitu tak berarti hanya dalam pencariannya akan Terate Wuntian, ternyata adalah seorang putri klan laut. Jadi sungguh terlalu dramatis. Seolah merasakan kebingungannya, Qian Mo berinisiatif menjelaskan. Sang putri baru lahir 5 tahun yang lalu. Menurut perhitungan manusia Anda, ia memiliki kecerdasan seperti anak berusia 5 tahun, yang tidak dapat berubah menjadi wujud manusia. Dia memang suka bermain-main dan kali ini ia menyelinap keluar dari Istana Dewa Laut dan tiba-tiba berakhir di Pulau Hantu. Yangke mengangguk. Singkatnya,
Komandan ini ingin mengucapkan terima kasih karena telah membawa putri kembali ke klan laut kita. Tambah Qianmo. Yang menatapnya dengan tajuk. Wajah Qianmo kembali dingin. Tapi penghinaan Anda terhadap Yang Mulia Putri belum berakhir. Komandan ini akan selalu mengingatnya. Dan cepat atau lambat Anda akan membayar harganya. Terserah Anda saja. Yang tidak berkomentar. Di sisi lain, Pang Jin juga bertanya kepada Sahu tentang rencana perjalanannya selanjutnya. Sekarang setelah mereka lepas dari kendali Pulau Hantu, mereka tentu saja tidak ingin kembali ke tempat neraka di mana mereka tak bisa melawan dan hanya bisa menanggung penghinaan. Namun ketika ia mengetahui dari Sahu bahwa tujuan perjalanan ini sebenarnya adalah pulau utama Pulau Hantu, Pang Jin tiba-tiba terdiam. Apa Anda takut? Sahu menoleh ke arah Pang Jin, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Pang Jin menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Murid ini tidak takut, tetapi kekuatan yang dapat dikerahkan oleh murid-murid dan orang lain terlalu lemah untuk memberikan banyak bantuan kepada paman. Tetapi karena paman telah membuat keputusan, para murid harus mematuhinya. Bahkan jika itu berarti kematian, kami akan menggigit sepotong daging dan darah dari Pulau Hantu. Sahu tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak dibutuhkan tanpa penggunaan pil huntian untuk menempa tubuh Anda, jadi Anda akan mati jika pergi. Kali ini, Yangke dan saya yang akan pergi, dan Anda bersembunyilah di kejauhan dan saksikan pertunjukannya. Master Sekte Yang? Pang Jin melirik buritan kapal dengan curiga ke arah Yangke dan berbisik. Master Sekte Yang memang naga di antara manusia. Saya pernah melawannya sebelumnya dan saya bukan tandingannya. Tapi dia baru saja tiba di Pulau Hantu. Bagaimana dia bisa membantu Paman Master? Meskipun dia tidak meragukan kekuatan Yangke, tetapi bagaimanapun juga itu terjadi di laut bebas kekhawatiran. Situasinya dan Qianmo menunjukkan bahwa prajurit yang kuat di luar belum tentu sama kuatnya di sini. Prajurit manapun yang pernah tinggal di Pulau Hantu dapat dengan mudah dimanipulasi. Jadi ketika Pang Jin mendengar Sahu mengatakan dia hanya membawa Yangke, dia menjadi sedikit khawatir. Sahu terkekeh-ketir. Tahu apa Anda? Saya bahkan bukan tandingannya. Apa Anda pikir dia bisa membantu? Hah? Mulut Pang Jin mengangak lebar. Wajahnya tampak terkejut, hampir ragu ia salah dengar. Ia melirik Yangke yang berdiri di buritan dan melihatnya tersenyum ramah, sehingga dia tak kuasa menahan diri untuk bergidik. Tidak diragukan lagi, orang ini memang lebih kuat dari saya. Sebulan yang lalu saya menantangnya bertarung, dan dia menangkis saya dengan satu serangan telapak tangan. Sekarang, Sahu tidak melanjutkan, tetapi Pang Jin mendengar maksud tersembunyi itu. Maksud Sahu jelas. Sebulan yang lalu dia ditepis oleh Yangke dengan satu serangan telapak tangan. Sekarang dia mungkin lebih rentan. Pang Jin bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua terdampar di Pulau Hantu bersama-sama. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, kekuatan mereka sama sekali tidak bertambah. Mereka terus-menerus diperintah oleh para prajurit Pulau Hantu, melakukan hal-hal yang tidak berarti. Namun Yangke berhasil mengalahkan Master Sa yang telah tinggal di sana selama 300 tahun. Jadi apakah anak ini monster? Pada saat ini, perahu itu berlayar dengan mulus melintasi lautan. Lumba-lumba kecil itu sesekali mendorongnya dari belakang, menjaganya tetap bergerak dengan kecepatan yang wajar. Hanya butuh 5 hari sebelum Pulau Hantu terlihat. Tunggu di sini, saya akan menjemput Anda setelah saya selesai. Perintah Sahu, lalu dengan santai melemparkan sebotol pil Huntiandan kepada Pang Jin. 1 pil untuk masing-masing, serap dan murnikan. Pang Jin menerimanya dengan gembira. Ia telah lama mendambakan pil Huntiandan yang ditemukan di Pulau Hantu. Ia tahu bahwa alasan para prajurit Pulau Hantu jauh lebih kuat daripada miliknya adalah karena ramuan ini. Sayangnya ia tidak pernah bisa mendapatkannya. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.